Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan akhirnya kita melihat market kembali menciptakan semacam excitement. Bitcoin kembali mampu break di atas $20.000. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara teknikal, namun sebelum itu kita bakal mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $976 billion atau naik sekitar 5%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.213, Ethereum 1.483, BNB 285, XRP 0,45, Cardano 0,39, Solana 31, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga $0,066. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 10,34% ke $1.483. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, disampaikan di sini gold versus Bitcoin correlation signals Bitcoin becoming safe haven. Jadi mungkin ini akan memicu kontroversi ya guys, karena mungkin masih banyak orang yang tidak setuju dengan statement ini, tapi menurut saya ini menarik untuk dibahas. Dan ini disampaikan oleh salah satu strategis dari Bank of America. Salah satu bank terbesar di Amerika, strategisnya menyampaikan bahwa dengan adanya pertumbuhan korelasi antara Bitcoin dengan gold, dengan S&P 500 dan juga Nasdaq, mengindikasikan gitu ya bahwa investor mungkin melihat Bitcoin sekarang sudah seperti aset yang relatively safe haven. Ya, belum benar-benar safe haven, tapi sudah relatif safe. Intinya seperti itu. Mungkin belum sampai tahap seperti gold, tapi sudah relatif safe. Apakah kalian setuju guys dengan statement ini bahwa Bitcoin sekarang itu sudah bisa dikategorikan sebagai aset safe haven? Ataukah mungkin masih akan ada argumen yang udah klasik banget gitu ya? Nggak mungkin kok bisa jadikan safe haven. Orang dia volatil banget. Pasti semuanya alasannya seperti itu gitu kan. Tapi saya pengen tahu pendapat kalian, apakah benar nih Bitcoin sekarang sudah bisa kita kategorikan sebagai safe haven? Atau menurut kalian masih sangat jauh sebelum kita bisa kategorikan Bitcoin setara dengan yang namanya gold sebagai aset safe haven? Dan alasan dari strategis itu cukup simple gitu ya. Karena kita lihat juga dari segi data, Bitcoin's correlation with gold, which is commonly viewed as an inflation hedge, has been on the rise this year, hitting its highest yearly levels in early October. Jadi, datanya di sini jelas. Korelasi antara Bitcoin dan juga gold yang notabene selalu dianggap sebagai safe haven itu terus-menerus naik dan berada di zona yang positif. Artinya korelasinya positif. Artinya gini, pergerakan gold dan juga Bitcoin itu relatif sama. Ketika gold itu naik, biasanya Bitcoin juga bakalan naik. Gold turun, Bitcoin juga ikutan turun. Dan kita sedang mencapai level tertinggi untuk korelasi positifnya tahun ini di bulan Oktober. Oke, jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah chartnya guys. Ini adalah chart perbandingan korelasi Bitcoin versus S&P 500, Bitcoin versus Nasdaq, Bitcoin versus gold, dan Bitcoin versus US Dollar Index, dan dibedakan berdasarkan warna di sini. Kalau kita lihat yang BTC XAU atau Bitcoin versus gold di sini, maka kita bisa tahu gitu kenapa statement tadi dikeluarkan. Karena memang korelasi di bulan Oktober itu terlihat paling tinggi areanya jika kita bandingkan dengan pertengahan tahun atau awal tahun 2022. Jadi kita mencapai area korelasi positif paling tinggi di tahun 2022 antara Bitcoin dengan gold. Jadi ini adalah salah satu alasan besar kenapa strategis dari Bank of America mengatakan bahwa bisa jadi gitu ya, dengan adanya data ini investor itu mengindikasikan bahwa mereka melihat Bitcoin sekarang sudah relatively safe juga gitu ya, dan mungkin sudah cocok gitu ya untuk at least ditaruh sebagian portofolio mereka ke dalam Bitcoin, alias salah satu aset yang harus didiversifikasikan juga, atau ada sebagian portofolio yang minimal harus ditaruh ke Bitcoin gitu ya. Jadi itu adalah artikel yang pertama.
Nah, karena kita melihat pergerakan yang ya kalau dalam beberapa minggu terakhir mungkin kita bisa kategorikan pergerakan 24 jam terakhir ya cukup masif lah gitu ya. Walaupun sebenarnya kita masih dalam range gitu ya, tapi kita melihat ada likuidasi besar-besaran terjadi, guys. Oke. Kita naik dari kurang lebih 19.300-an ke 20.300-an, naik $1.000, tapi gitu ya. Kita melihat likuidasi dalam 24 jam terakhir itu ada 807 juta dolar. Oke, dan ada sekitar 120.000 traders yang ke liquid. Hanya dengan pergerakan yang sekecil itu, guys. Kalau kita zoom out, itu pergerakannya sebenarnya kecil banget. Kecuali kalau kalian trading di 15-minute chart, 5-minute chart, mungkin kelihatannya naiknya luar biasa kencang. Tapi kalau kalian zoom out, daily, weekly, itu cuma secuil doang sebenarnya. Tapi cukup gitu ya, untuk menghasilkan likuidasi sebesar 800 juta dolar. Dan menariknya, salah satu exchange yang mendapatkan likuidasi paling besar itu di FTX, karena likuidasinya sebesar 592 juta dolar, alias dia memakan 73% dari total likuidasi yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Binance saja yang sebenarnya volumenya jauh melebihi beberapa exchange lainnya di sini, itu likuidasinya cuma 61 juta dolar, guys. Nggak tahu nih, apakah ada whales atau paus FTX yang iseng gitu ya, pengen short besar-besaran, kemudian ke liquid dan menghasilkan likuidasi sebesar 592 juta dolar. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang termasuk ya, dan saya juga sekali lagi mengingatkan ke kalian bahwa ketika kalian trading di crypto dan menggunakan leverage, jangan sampai gitu ya, jangan sampai kalian over leverage. Terlebih lagi kalau misalnya capital kalian belum terlalu besar, apalagi kalian tidak pakai stop loss. Itu sudah resep yang paling baik untuk menuju margin call. Dan kalian boleh coba aja, guys. Kalau misalnya kalian memang masih nekat pakai leverage luar biasa tinggi, dengan capital yang kecil, kemudian tidak mau pakai stop loss, cepat atau lambat. Ini bukan pertanyaannya apakah akan liquid atau enggak, tapi soal kapan kalian akan terliquid dan margin call. Saya bisa hampir pastikan kalian akan rasakan itu kalau misalnya kalian tidak menerapkan risk management yang baik. Saya tidak mendoakan, tapi setahu saya itulah yang selalu diceritakan ke saya. Kok saya margin call, harus gimana? Setelah ditanya, salahnya di mana? Iya kok, saya kemarin greedy kok, saya serakah, saya pakai leverage-nya tinggi, sedangkan capitalnya saya kecil. Itu saja sebenarnya permasalahannya, guys. Tapi walaupun kita tahu kadang permasalahannya di situ, kita nggak mau ubah, itu dia gitu. Coba kalian belajar lebih disiplin gitu ya, nggak usah berpikir bahwa kripto itu adalah alat untuk dapat kaya raya cepat. Tapi ya kita sebagai trader anggap ini bukan untuk sprint ya, guys. Kita ini bukan berlari cepat dalam waktu yang singkat. Kita pengen bisa long term. Alias kita ini sprint gitu. Jadi pelan-pelan aja, guys. Bawanya santai aja. Nggak usah terlalu buru-buru pengen cepat-cepat kaya, pakai leverage-nya tinggi-tinggi, cepat capeknya. Oke, kalau kalian sprint. Dan cepat atau lambat biasanya akan berhenti, stop. Atau bahkan bisa margin call. Gitu ya. Jadi itu adalah pesan moralnya untuk kalian hari ini dengan ada likuidasi besar-besaran terjadi di sini. Dan menariknya, guys, kita melihat walaupun harganya naik lumayan, ada sekitaran mungkin kalau kita bandingkan beberapa hari yang lalu ketika Bitcoin sempat menyentuh lagi 18.200-an, ya kita udah naik kurang lebih 2.000 dolar. Tapi sampai hari ini kita masih melihat funding rates-nya itu masih cenderung dalam keadaan negatif. Artinya walaupun kita melihat Bitcoin sekarang berada di atas angka 20.000, tapi cenderung orang-orang yang trading di futures masih lebih agresif dari arah short. Oke, ini ditujukan dengan funding rates yang negatif. Dan sebenarnya saya sampaikan ini di video beberapa minggu yang lalu. Ini adalah salah satu hal yang sebenarnya saya tunggu. Walaupun funding rates-nya negatifnya itu belum seberapa ya, guys. Ketika harga terus naik, oke, dan kalau misalnya funding rates-nya semakin negatif, itu biasanya adalah berita baik buat saya gitu. Kalau misalnya saya buy. Kenapa? Karena ketika harganya naik, orang-orang berlomba-lomba untuk short gitu. Karena tidak percaya bahwa ini adalah sebuah rally, masih percaya mungkin ada bull trap, ini hanya sementara lagi akan turun. Justru biasanya ketika hal tersebut terjadi, Bitcoin harganya terus naik, kemudian funding rates-nya terus-menerus semakin negatif, yang berikutnya terjadi adalah semacam short squeeze ke atas. Tapi saya nggak mengatakan itu garansi akan terjadi sekarang ya, guys. Kita bakalan bahas nanti di chart seperti apa, tapi ini yang perlu kalian lihat, oke? Untuk sekarang masih kebanyakan orang itu agresif dalam keadaan short. Karena mungkin memang kita sekarang juga lagi berada di area major resistance yang juga akan kita bahas nanti di chart.
Dan untuk data yang udah pernah kita bahas bahkan sering gitu ya, ini ada percent balance on exchanges. Ini secara persentase gitu ya. Kalau kemarin kan kita lihat secara angka, ada berapa juta lagi sih sisanya di exchange. Kalau misalnya sekarang kita lihat dari segi persentasenya. Nah, dari tahun 2020 awal sampai sekarang kita cenderung itu sebenarnya sudah terus-menerus menurun, oke? Bahkan sekarang kita sedang menyentuh ke area yang sama dengan di Januari 2018, di mana exchange balance itu hanya di sekitaran angka 12,2%. Dan dalam bulan Oktober saja, kita melihat ada penurunan sebesar 0,86% dari supply yang dipegang oleh para exchange, atau kalau misalnya kita lihat secara nominalnya, itu adalah 123.000 Bitcoin yang dikeluarkan dari exchange. Kalau misalnya kita melihat ini terus berlanjut, satu bulan bisa 1% anggapan, atau 0,86 deh. Kalian bisa hitung, sisanya cuma 12,2% lagi, guys. Nggak banyak lagi yang sisa di exchange. Ya, walaupun pastinya nanti akan ada saja masa-masa di mana orang-orang kembali start untuk mendepositkannya lagi ke exchange, gitu ya. Ketika mungkin harganya sudah naik ke 30.000 atau mungkin ke 35, orang-orang merasa oke, saya perlu take profit dulu sebagian, atau mungkin orang-orang yang kemarin nyangkut jualan dulu gitu kan untuk mengamankan asetnya. Tapi kalau misalnya kita melihat harganya terus turun, secara logika gitu ya, harusnya kan yang akan lebih sering terjadi adalah akumulasi lagi. Oke, alias exchange balances-nya akan kembali berkurang lagi. Dan semakin tipis nanti supply yang berada di dalam exchange, ketika demand-nya nanti kembali masuk, maka pada saat itu kita akan melihat supply squeeze yang lumayan kencang harusnya. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sebelum kita masuk ke chart, sekali lagi saya pengen ingatkan, saya lagi ada kerjasama dengan Mitrade, salah satu broker yang memisahkan kalian untuk trading di semua aset kelas. Kalian mau trading di crypto, forex, komoditas, metal, dan semuanya, itu semua bisa di sini. Sekali lagi, beberapa minggu belakangan, yang volatil itu sebenarnya bukan di crypto, tapi di aset kelas lain, guys, seperti forex dan juga saham. Dan banyak sekali peluang-peluang bisa kalian manfaatkan di sana, gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, terlebih lagi kalau kalian merupakan trader bukan investor, kalian trader, kalian harus bisa gitu ya, trading juga di aset kelas lainnya, supaya kalian tidak hanya bergantung di kripto. Nah, Mitrade memperbolehkan kalian untuk melakukan hal tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mengikuti event yang saya lakukan dengan Mitrade, kalian cukup mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian deposit minimal $50 plus aktif trading, maka akan ada hadiah langsung Rp200.000 cash dari saya ke kalian, plus saya akan kasih juga ebook. Ada kurang lebih belasan ebook yang kalau dinominalkan mungkin jutaan rupiah, dan isinya adalah ebook-ebook untuk investasi, untuk trading, untuk mengelola uang, dan sebagainya. Dan itu juga saya kasih secara free. Jadi anggapannya $50 yang kalian depositkan itu ya masih belum cukup sebenarnya untuk membeli ebook dan juga cashback yang saya kasih 200.000. Jadi kalau misalkan tertarik bisa aja langsung lakukan gitu ya. Dan kalau misalkan kalian sudah merasa memenuhi syarat, kalian juga bisa langsung aja masuk ke grup Telegram yang saya sudah sediakan khusus untuk Mitrade gitu ya. Kalian bisa baca ada grup khusus Mitrade. Kalian masuk saja, kemudian nanti kalian buktikan bahwa kalian sudah lakukan dan beberapa yang saya tadi sampaikan. Dan kalau misalnya valid, saya akan kirimkan hadiahnya. Untuk teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar, saya melihat ada banyak sekali pendaftaran tapi rata-rata nggak deposit gitu. Jadi kalian ketinggalan gitu ya. Kalau misalnya sudah merasa mendaftar, kalian lakukan deposit minimal $50 plus aktif trading. Kalau udah valid, saya akan kasih hadiah yang tadi saya sampaikan. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Pada akhirnya, guys, kita melihat Bitcoin memang mendapatkan impulsive move berikutnya. Kalau kalian masih ingat video saya beberapa hari yang lalu, saya pernah membahas seputar senario di mana saya merasa bahwa ini adalah semacam corrective move dari impulsive move yang terjadi di sini. Oke? Impulsive move disertai corrective move itu biasanya menghasilkan impulsive move berikutnya. Dan kita sudah persis melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton video itu, ini saya kasih dulu cuplikannya sedikit. Akan mendapatkan kembali push dari sini. Kenapa? Karena ini bisa jadi potensial hanya corrective move, oke, dua wave corrective move dari impulsive move di sini.
Oke, kita dalam pergerakan itu biasanya begini guys, impulsive move diikuti corrective move, kemudian disertai impulsive move berikutnya, gitu ya. Corrective move itu bisa banyak macam guys. So, itu dia cuplikannya guys. Jadi untuk sementara sudah sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Dan sekarang kita berada di area yang sangat krusial guys. Sangat krusial. Kenapa? Kita kembali menyentuh area upper range yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa bulan terakhir dari Agustus gitu ya. Kita sempat break sekali, ini hanya fake out gitu ya. Sisanya itu kita selalu tertahan di sekitaran area di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak hitung yang di sini, itu pun kita sudah tertahan dari September, kemudian Oktober, kita sekarang udah mau masuk November. Jadi anggapnya sudah beberapa bulan kita tertahan di sekitaran area di sini, dan kali ini kita kembali nge-retest area tersebut. Jadi ini akan sangat krusial untuk kita lihat beberapa jam ke depan apa yang akan terjadi ke Bitcoin. Apakah pada akhirnya kita akan mampu break di atas area ini, yang saya sampaikan di video beberapa minggu yang lalu, kalau sampai kita mampu melihat 4-hour chart atau daily chart mampu closing di atas area ini dengan manner yang cukup meyakinkan, maka menurut saya kita bisa melihat Bitcoin untuk dapat meneruskan kenaikan, mungkin minimal menuju ke next area major resistance yang harusnya akan ada di sekitaran 21.600-an, kurang lebih di sekitaran area di sana. Jadi kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, kemarin juga kita pernah bahas itu ya, bahwa selama kita mampu maintain di atas area di sini, saya sampaikan bahwa chance-nya lebih besar kita akan melanjutkan kenaikannya guys. Oke, minimal kembali nge-retest area high sebelumnya di sekitaran area 19.600 di sini. Kalau ini mampu jebol dan kita closing di atas area ini, chance-nya cukup besar bahwa kita akan langsung nge-retest ke sekitaran area upper range-nya. Jadi so far kita udah melihat sesuai dengan senarionya. Dan untuk sementara tentunya ini bukan lagi area yang baik untuk kalian membeli guys. Oke, kenapa? Karena kalau kalian buy di sini berarti kalian buy di area resistance. Kalau kalian sudah sempat buy di sini, selamat gitu ya. Atau kalian sudah sempat buy dari ketika break di sini juga selamat, atau justru kalian sudah pernah buy di sini juga ya selamat gitu. Harusnya sekarang kalian udah dalam keadaan cuan. Tapi kalau misalnya kalian yang belum sempat masuk gitu ya, ini bukan saat yang baik untuk masuk lagi guys. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan area major resistance dan kita sudah melihat ada satu bukti bahwa masih terdapat beberapa sellers yang menunggu di sini untuk menjual dengan adanya rejection di sini. Nah, kalau misalnya nih guys, kita melihat kembali nanti akan ada retest ke sekitaran upper range dan kemudian kita mendapatkan rejection yang kembali sangat kuat seperti mungkin yang terjadi di sini, kita berpotensi lagi membuat yang namanya double top gitu ya. Tentunya ini tidak saya harapkan terjadi, tapi tentunya potensinya ada. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tentunya ini bisa jadi kembali menjadi short setup. Sekali lagi, selama kita bertahan dalam range ini guys, selama kita bertahan dalam range ini, kemungkinannya untuk bolak-balik di sekitaran area di sini selalu ada. Oke, jadi kalian nggak usah heran kalau misalnya kita bisa aja kembali ke lower range-nya. Ini adalah salah satu potensi senarionya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada beberapa bukti, salah satunya mungkin adalah dengan pattern reversal. Mungkin bisa jadi double top atau triple top, atau mungkin kalian bisa melihat head and shoulder katakanlah. Bisa jadi gitu ya, itu akan menjadi setup justru untuk short. Tapi gitu ya, tapi kalau misalnya kita pada akhirnya mampu break di atas area range di sini dan at least 4-hour chart candle mampu closing di atas area di sini, satu candle aja gitu ya dengan manner yang meyakinkan, maka dari sana saya bisa expect bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikan dan harusnya akan ada terjadi semacam short squeeze lagi guys. Karena kalian bisa bayangkan gitu ya, funding rate sekarang masih dalam keadaan negatif. Artinya, orang-orang sudah start aggressive short dari sekitaran area di sini. Dan kalian bisa bayangkan gitu, kalau misalnya mereka shortnya di sini, kira-kira saja stop loss-nya akan ditaruh di sebelah mana. Kemungkinan besar akan ada sedikit di atas range di sini. Oke? Karena ini adalah area major resistance-nya. Nah, kalau sampai kita mampu jebol di atas area tersebut, maka ini bisa men-trigger semacam short squeeze. Dan itu yang tentunya kita harapkan juga. Terlebih lagi ya saya juga udah melakukan akumulasi gitu ya untuk swing trade beberapa kali di sekitaran area di sini. Ya, sekarang sih saya happy-happy aja gitu guys. Tapi kalau misalnya nih, saya dikasih clue lagi gitu ya, bahwa kita akan kembali minimal nge-retest area mid-range, mungkin kita dikasih lagi beberapa pattern seperti ini, maka mungkin saya akan closing sebagian posisi saya gitu. Karena kita nggak tahu apakah kali ini kita akan kembali test lower range atau bahkan bisa jebol ke bawah. Ya kan? Karena ada aja probability-nya guys. Jadi untuk sekarang bukan saat yang baik untuk buy,
kalau misalnya kalian belum sempat masuk, wait and see dulu gitu ya. Kalau dikasih ada pattern reversal pattern, ini bisa jadi peluang untuk short minimal ke area mid range lagi. Tapi kalau kita mampu jebol di atas area tersebut dan kemudian kita membentuk bullish continuation pattern, mungkin ada semacam bull flag di sekitaran area di sini atau konsolidasi lah, mungkin mirip-mirip seperti area di sini, maka ini bisa menjadi potensial kalian untuk, atau saya pribadi mungkin akan kembali menambah posisinya. Jadi untuk sementara guys, itu aja sih yang perlu saya sampaikan sepertinya. Jadi jangan sampai kalian FOMO di area resistance. Saya udah ingatkan berkali-kali gitu ya. Ini bukan area yang baik untuk mencari long setup, kecuali kalian sudah melihat dia break di atas area range di sini. Oke? Kita sedang berada di area major resistance. Kalau misalnya kalian buy, berarti kalian menyalahi aturannya. Kalian buy-nya di resistance, short-nya di area support. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan. Jadi untuk senario berikutnya menurut saya akan tergantung ke price action-nya market lagi gitu ya. Kita sudah memprediksi dengan tepat beberapa kali sebelumnya. Jadi untuk sementara kita harus wait and see terlebih dahulu untuk clue-clue berikutnya yang dikasih oleh market. Baru dari sana kita akan tentukan lagi kira-kira probability lebih tingginya untuk pergerakan berikutnya itu apa. Tapi gambaran besarnya tadi udah saya sampaikan. Oke, so terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.